Apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin sejati? Apakah bawaan sejak lahir, atau keterampilan yang bisa dipelajari? Dalam bukunya yang berjudul, The New Art of the Leader, Maijen Purnawirawan, William A. Cohen, PhD menjawab pertanyaan itu dengan lugas dan penuh pengalaman. Buku ini tidak hanya memadukan wawasan militer dan dunia korporat, tetapi juga menyajikannya dalam bentuk kerangka praktis yang dapat diaplikasikan oleh siapa saja, dari manajer perusahaan hingga pemimpin komunitas. Menurut Cohen, sebuah fakta yang mengejutkan bahwa banyak orang sebenarnya memiliki potensi besar untuk memimpin, namun gagal memahami makna sejati dari kepemimpinan itu sendiri. Lebih dalam, menurut Cohen, kepemimpinan bukanlah bakat alamiah, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah. Ia memperkenalkan konsep model kepemimpinan pertempuran, yang menjadi fondasi utama buku ini. 8 hukum universal kepemimpinan ini adalah fondasi dari seorang pemimpin hebat. 1. Integritas mutlak. Pemimpin sejati tidak bisa kompromi dengan kejujuran. 2. Ahli di bidangnya. Kita hanya bisa dipercaya jika kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan. 3. Punya tujuan dan cita-cita. Seorang pemimpin harus bisa menunjukkan arah. 4. Komitmen luar biasa. Berani mengambil risiko, dedikasi tanpa syarat. 5. Berpikir positif dan optimis. 6. Ekspektasi tinggi, hasil yang tinggi. 7. Lindungi bawahanmu. Kalau kamu peduli, mereka akan loyal. 8. Tinggalkan ego. Kepentingan tim lebih penting dari kepentingan pribadi. 8. Pimpin dari garis depan. Jangan cuma menyuruh, tunjukkan dengan tindakan. Cohen juga mengingatkan, kepemimpinan adalah soal manusia. Dan itu berarti, menghargai orang lain, memiliki visi yang kuat, bersikap adil, dan, yang paling penting, bertanggung jawab atas segalanya. Bagaimana seorang pemimpin memengaruhi orang lain? Bukan hanya lewat perintah, tapi juga lewat kekuatan sugesti, negosiasi, dan bahkan, keteladanan. Pengaruh bukan soal kekuasaan, tapi kepercayaan. Mau jadi pemimpin yang berhasil dan baik, kembangkan keahlian, karena pemimpin yang besar lahir dari keyakinan bahwa dia mampu. Membangun organisasi juara bukan soal menyuruh orang bekerja keras, tapi soal menumbuhkan kebanggaan tim, menjaga semangat kerja, memberi pengakuan dan umpan balik yang membangun, melatih, bukan hanya mengoreksi ketika krisis datang. Pemimpin harus tampil di depan, tetapkan tujuan, komunikasikan dengan jelas. Ambil keputusan dengan tegas, ambil alih situasi dengan tindakan nyata. Dan ingat, dalam krisis, karakter sejati seorang pemimpin akan terlihat. Bagaimana dengan karisma? Apakah itu alami? Cohen bilang, tidak. Karisma dibangun lewat komitmen, penampilan yang diperhatikan, mimpi besar, dan kesan misterius yang membuat orang bertanya-tanya, apa rahasianya? Pemimpin yang efektif juga harus mampu mengambil keputusan yang bijak. Caranya, fokus pada inti masalah. Gunakan teknik brainstorming, dan manfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar untuk menemukan solusi yang tidak biasa. The New Art of the Leader, bukan sekadar buku teori. Ini adalah manual lapangan bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin. Di kantor, di organisasi, bahkan di rumah. Jangan tunggu dilahirkan sebagai pemimpin. Latih dirimu, dan jadilah pemimpin yang dunia butuhkan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang juga calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di resensi buku selanjutnya.